Pak Hidayat, tadi kita mendengar pernyataan dari Ibu Amalia terkait dengan kriteria sekolah-sekolah yang kemungkinan bisa menggelar pembelajaran tatap muka. Nah, adakah saran-saran mungkin dari DPRD Makassar terkait dengan pengkategorian sekolah-sekolah atau mungkin ada tambahan-tambahan terkait dengan persyaratan sekolah-sekolah yang harus dipenuhi untuk menggelar pembelajaran tatap muka? Silahkan. Ya, menurut kami apa yang disampaikan Ibu Sekdis tadi ada sedikit improvisasi dengan teknis dan juknis waktu kami rapat di komisi dengan rapat kerja. Ada juknis dan teknisnya yang telah beliau sampaikan dan ada improvisasi terkait tim verbal apa dan lain sebagainya. Nah, kami di DPR sangat mengapresiasi dan kerja-kerja dinas juga sangat baik. Cuman yang paling penting adalah grassroots di bawah, yaitu kepada sekolahnya, dasar sekolahnya. Nah, cuman saran kami daripada standar isi untuk mengembalikan sekolah itu adalah bagaimana kita mengatur sekolah itu tidak hanya di internalnya, tetapi begitupun di eksternalnya. Artinya apa? Dalam internalnya tadi, Bu Sekdis sudah sangat baik menjelaskan kesiapannya, ruangannya, fasilitas, dan sarana-prasarananya. Tetapi kita harus paham bahwa ada di eksternalnya, proses dari rumah ke sekolah. Nah, ini saya kira juga perlu ada aturan yang jelas. Walaupun ada aturan yang mengatakan bahwa wajib kiranya orang tua yang mengantar ke sekolah. Nah, tetapi kan tidak selamanya orang tua itu bisa mampu mengantar anaknya masing-masing. Nah, ini publik transportasinya perlu ada kerjasama juga yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dengan Dinas Perhubungan, kira-kira begitu. Nah, ini juga menjadi saran, artinya kalau tadi ada dikatakan tim verbal, satgas, saya kira seluruh Kota Makassar dan warga sekolah saya kira bisa dikatakan mereka adalah satgas COVID. Karena kenapa? Seluruh warga Makassar itu mereka adalah satgas COVID. Ketika kita melibatkan mereka sebagai satgas COVID, artinya mereka saling melindungi dan saling mengingatkan satu sama lain dalam rangka untuk prokes. Jangan hanya orang-orang yang tertentu. Nah, ini menjadi saran untuk pemerintah Kota Makassar. Artinya seluruh warga Kota Makassar mereka adalah satgas COVID. Artinya sama-sama mengingatkan satu sama lain. Berapa 1 juta warga Kota Makassar yang harus diingatkan. Nah, kalau hanya mengingatkan berapa saja itu sangat minim. Nah, ini harus menjadi simbolis di Makassar juga. Kemudian juga adalah terkait kesiapan sekolah. Ada disampaikan tadi Bu Sekdis beberapa sekolah yang betul-betul siap. Tapi saya belum melihat sekolah-sekolah negeri yang disampaikan oleh Ibu Sekretaris Dinas. Nah, artinya yang kita harus cerminan untuk pengelolaan pemerintahan sebenarnya sejatinya adalah sekolah negeri. Begitupun sekolah swasta, ya kan? 2 dikelola oleh Dinas Pendidikan. Nah, makanya saya berharap dengan adanya persiapan dalam lampu hijau oleh pemerintah pusat, Bapak Jokowi, Kemendikbud, dan Ibu Sekdis sebagai sekretaris dinas, artinya sekolah-sekolah negeri juga harus diprioritaskan. Karena berapa banyak siswa yang hadir bersekolah di negeri gitu. Nah, bagaimana kesiapan sekolah-sekolah negeri? Karena yang dibutuhkan masyarakat di Celebes TV adalah kesiapan daripada sekolah-sekolah negeri itu. Ya, sekolah-sekolah negeri, fasilitasnya, warga sekolahnya, kesiapan kepala sekolahnya, kesiapan gurunya, ya, kesiapan gurunya, kesiapan fasilitas sarana prasarananya, kesiapan metode pembelajaran yang 2 jam saja, yang kalau nggak salah 2 jam dan 6 jam, ya, kesiapan metode pembelajaran yang hanya minim dengan tidak seperti normal untuk mencapai pendidikan nasional yang tidak hanya diajar kepalanya tetapi isi hatinya. Nah, ini yang harus disiapkan, tidak hanya prokes, protokol kesehatannya, tetapi modifikasi pembelajaran. Bagaimana sih kesiapan guru-guru dalam modifikasi pembelajaran, sehingga siswa kemudian mendapatkan karakter pendidikan nasional di kelas, kira-kira begitu. Nah, ini juga harus kita rancang dari awal metode pembelajaran di kelas. Prokesnya sudah aman, berarti yang kita harus amankan keselamatannya adalah pendidikannya. Nah, itu yang harus kita tegankan. Kemudian yang terakhir, saya ingin sampaikan juga sama Ibu Sekdis dan saya juga sampaikan kepada Pak Wali beberapa hari yang lalu pada saat paripurna, saya pun interupsi, mengatakan bahwa
saya melihat sekolah yang ada di Makassar ini, kita lihat sekolah swasta pada saat PPKM ini rajin kemudian memberikan kuota gratis dan infrastruktur teknologi. Nah, kami tidak melihat sekolah negeri menganggarkan dana BOS, walaupun kami tahu dana BOS itu dari APBN, tapi tidak ada intervensi atau arahan dari pemerintah Kota Makassar untuk kemudian menganggarkan anggaran dana BOS-nya itu dalam penanganan COVID. Apa itu? Kesiapan fasilitas sarana dan prasarana, kesiapan kompetensi guru untuk menyambut PTM ini, pembelajaran tatap muka. Nah, ini harus disiapkan dengan baik dengan melakukan dengan APBN, yaitu dana BOS. Karena kalau kita melihat APBD dari Kota Makassar, toh kita tidak menganggarkan terkait dengan kota dan infrastruktur teknologi bagi COVID-19 ini. Nah, artinya ada keterbatasan anggaran nih. Nah, kami meminta kemarin juga untuk kemudian lewat APBN kita diberikan arahan kepala sekolah untuk penganggaran penanganan COVID di kondisi pendidikan bencana ini. Jadi kira-kira itu saja. Baik, terima kasih Pak Alhidayat Samsu. Sebelum saya kembali ke Ibu Amalia, saya mau menyapa dulu ada Bapak Yasdin Yasir, pengamat pendidikan. Pak Yasdin, apa kabar? Baik, Mas Ade, maaf nih ikut virtualnya dari mobil ini. Oh iya. Sementara ada kunjungan berombong. Gak apa-apa Pak Yasdin, yang penting masih bisa menyimak gitu ya Pak Yasdin. Tadi mungkin Pak Yasdin sama-sama menyimak pernyataan dari Ibu Amalia dan juga Pak Alhidayat. Kalau dari Pak Yasdin sendiri, antara keamanan kesehatan siswa dan juga kualitas pendidikan nantinya untuk pembelajaran tatap muka di Makassar seperti apa dari Pak Yasdin? Baik, Bang Ade, Pak Alhidayat, kita yang saya hormati, tentu di era pandemi seperti sekarang ini yang tadi didiskusikan, harapan optimalnya kita adalah melaksanakan pedagogi secara kritis. Meskipun tadi sudah disampaikan bahwa Menteri Pendidikannya kita sudah menganjurkan untuk melaksanakan tatap muka di level PPKM 1 sampai 3 ya. Tapi tentu arahan ini tidak serta-merta kita interpretasi sebagai instruksi semata atau tertulis saja. Tentu kalau bahasanya dari Dinas Pendidikan ada turunan-turunan, ada petunjuk pelaksanaan, ada petunjuk secara teknis. Nah, kalau di orientasinya kita tentu orang yang mengharapkan kualitas pendidikannya baik, harapannya kita adalah melaksanakan pedagogi kritis itu dengan optimal di era pandemi. Maksudnya dengan tetap mempertimbangkan standar isi, standar proses, standar pelaksanaan dari PTM ini, proses tatap muka. Karena kami meyakini rekomendasi untuk melaksanakan PTM itu sudah tuntas sebagai prasyarat untuk menuju ke sekolah yang dilakukan oleh dinas-dinas dan stakeholder terkait, misalnya Dinas Kesehatan, gugus COVID, atau Makassar Recover yang punya wewenang untuk merekomendasikan itu. Nah, kami tentu berharap bahwa PTM ini tidak sekadar untuk dilaksanakan ke sana. Tadi sempat disinggung bagaimana prosesnya. Misalnya Pak Alhidayat menyampaikan kurang lebih 2 jam misalnya. Apakah sudah ada siklus yang dipertimbangkan untuk standar proses itu? Sehingga misalnya apakah metode yang dipertimbangkan kalau diskusinya kita selama ini adalah tentang flipped learning. Bisa saja misalnya dari rumah sudah diberi materinya, tugasnya di sekolah hanya mungkin transfer pengetahuan dan sikapnya itu diberikan. Nah, oleh karena itu, lagi-lagi acuannya kita bahwa harapan kepada dinas tidak hanya mengatur secara teknis kepada pelaksanaannya saja, mulai sampai masuk, tetapi benar-benar ada kebijakan atau runutan bagaimana melaksanakan proses pendidikan di kelas selama pandemi ini harus, kalau penjabarannya mungkin hanya soal waktu dan seterusnya, tapi ini soal sampai pada panduan yang lebih teknis seharusnya kita punya dari sana. Karena kalau yang lain soal RPP itu sudah dipunya oleh guru-guru. Hanya saja perlu kebijakan yang memungkinkan guru mengadaptasi di kelas RPP tatap muka yang ada selama ini. Karena tentu tatap muka yang ada di era pandemi berbeda dengan tatap muka yang lain. Karena peserta didik dihantui soal keamanan tadi yang Bang Ade sebutkan itu. Misalnya belajar tapi mendengar informasi ada temannya yang
mungkin di rumahnya lagi bermasalah kesehatan. Jangankan positif Bang Ade, mendengar orang demam, flu atau batuk saja, jangankan anak kecil, orang dewasa saja itu kayak paranoid gitu. Nah, tentu ada pola-pola mungkin semacam safety induction juga yang disiapkan dalam proses itu. Nah, sekali lagi Bang Ade, harapannya kita tentu benar-benar memperhatikan standar pelaksanaan, standar proses, dan standar isi dari PTM ini. Tetapi tentu bagaimana standar proses, standar pelaksanaan, pedagogi kritis itu berbeda dengan pedagogi biasa. Karena eranya juga berbeda. Apalagi misalnya kalau zaman perang dan seterusnya itu sangat berbeda. Baik, itu sekadar pengantar dari saya Bang Ade. Saya pikir untuk teknis nantinya secara proses pelaksanaannya bisa kita diskusikan lebih lanjut dengan Ibu Kadis dan Pak Al Hidayat sebagai saya pikir tidak hanya berpihak ke pendidikan tetapi benar-benar mereka punya sense of knowledge dari pendidikannya. Oke, baik, terima kasih Pak Yasdin. Saya kembali ke Ibu Amalia Hambali. Ibu Amalia, ini tadi kita sudah mendengarkan sama-sama ya dari Pak Yasdin, dari Pak Al Hidayat terkait dengan antara keamanan kesehatan siswa atau peserta ini dengan juga kualitas pendidikan yang akan diterapkan di pembelajaran tatap muka nanti. Nah, kalau dari pernyataan Pak Al Hidayat tadi, sekolah negeri, apakah memang sudah banyak sekolah negeri yang memenuhi syarat ataukah memang sekolah negeri ini sedikit terlambat untuk mengejar atau mempersiapkan pembelajaran tatap muka nanti nih, Ibu Amalia? Ya, terima kasih ya. Tadi masukan dari Pak Hidayat dan Pak Yasdin tadi, kami sangat mengapresiasi ya masukannya. Jadi untuk terkait dengan apa tadi yang disampaikan oleh Pak Hidayat mengenai sekolah, jadi kami kemarin itu semua udah turun ya, semuanya negeri dan swasta. Kalau kita mengevaluasi hasil daripada tim untuk sekolah negeri ya, untuk SMP itu 80% sudah siap untuk negeri ya. Kemudian untuk sekolah SD dari 314 ini ya hampir 60% yang itu sudah memenuhi persyaratan untuk di daftar periksa sekolah ya. Ini kita baru berbicara soal daftar periksa sekolah. Karena di daftar periksa sekolah itu tidak hanya melihat dari secara administrasi yaitu sarana prasarana ya yang harus dipersiapkan dan segalanya, tetapi ada beberapa 4 item itu yang harus dipersiapkan dan itu harus ada. Ya, kembali lagi kerjasama orang tua ya terhadap sekolah dan anak didik, yaitu pertama adalah surat pernyataan orang tua itu wajib harus diberikan. Kemudian ada juga fakta integritas. Fakta integritas itu yang harus dilakukan oleh sekolah, kepala sekolah, komite sekolah sebagai perwakilan orang tua itu harus dilakukan. Kemudian ada lagi format yang harus diisi apabila ada tenaga pendidik atau tenaga kependidikan yang mengalami sakit bawaan itu harus dicantumkan. Kemudian ya secara jujur lagi kita kembali bahwa apabila ada guru ya tenaga pendidik atau tenaga kependidikan dari mungkin melakukan tugas keluar kota dan bahkan mungkin tempat kunjungannya itu adalah zona merah atau zona orange, mereka wajib untuk melakukan isolasi mandiri dulu, baru bisa melaksanakan tugas. Demikian pula dengan orang tua siswa atau anak didik. Kalau ada keluarga yang terkena COVID ya, atau yang ada yang sakit, mereka wajib menyampaikan kepada sekolah bahwa ada keluarga sehingga anak itu diwajibkan dulu untuk melakukan isolasi mandiri. Ini untuk mencegah terjadinya penyebaran. Itu memang banyak prosesnya yang harus dipatuhi oleh baik oleh orang tua maupun oleh anak didik dan sekolah. Dan ini memang juga menjadi kewajiban kewajiban dinas pendidikan untuk selalu melakukan pemantauan sehingga Satgas Panser ini kita bentuk ya. Kemudian kita berbicara terhadap
antara mulai anak dari rumahnya ya sampai kepada sekolah, kemudian balik lagi ke rumah. Kalau kita melihat dari SKB 4 Menteri, memang kewajiban pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan itu harus menyiapkan memang sarana dan protokol kesehatan yang harus dilakukan oleh kendaraan umum ya. Tetapi kembali lagi, apakah itu kesiapan itu bisa dilakukan karena ya mungkin juga keterbatasan ya untuk kita bisa mengintervensi langsung kepada kendaraan-kendaraan umum. Tetapi yang paling diwajibkan adalah orang tua harus mengantar anaknya. Kalau memang harus menunggu, itu tidak boleh masuk ke dalam wilayah sekolah. Kalau memang menunggu, harus menunggu dan akan disediakan tempat untuk menunggu. Memang perlu penyesuaian ya, banyak ya yang harus dilakukan perubahan-perubahan. Karena sekolah tidak boleh menyerahkan anak didik ini keluar dari sekolah apabila tidak dijemput oleh keluarganya. Tidak akan boleh dilepas. Ya, karena takutnya mereka selesai sekolah, mereka tidak balik ke rumah langsung, mungkin dia kemana-mana ya, bisa saja itu seperti itu. Kemudian terkait dengan kurikulum. Kurikulum ini karena istilahnya PTM pembelajaran tatap muka terbatas ya, memang kurikulumnya kita masih lebih sederhana, yaitu 2 jam saja, kemudian nanti ditingkatkan menjadi 3 jam, dan seterusnya. Demikian juga dengan jumlah siswanya yang hanya awalnya 25%, kemudian seminggu itu atau paling ini sebulan akan dilakukan evaluasi lagi. Kalau tidak ada klaster baru dan itu yang kita harapkan, maka akan ditingkatkan lagi menjadi 50. Dan tidak menutup kemungkinan akan ditingkatkan lagi kalau semua pelaksanaan ini bisa dilaksanakan betul, ketat dan disiplin dan kejujuran, kembali lagi kejujuran dari kita semuanya. Ya, kemudian kurikulumnya itu kita sudah atur karena sekarang ini kondisinya dengan ruang kelas juga yang cukup terbatas, maka kurikulum itu dibagi. Memang awalnya itu tidak langsung masuk kepada pelaksanaan penerapan K13 ya. Di dalam kondisi yang pandemik seperti ini yang lebih disederhanakan, tetapi paling tidak awal pada saat pembelajaran tatap muka itu akan dilakukan penyesuaian dulu, perkenalan dulu dengan suasana dan kondisi new normal. Artinya kondisi yang anak-anak tidak ada keluar mainnya, kemudian harus jarak dan harus membawa bekal sendiri dan hanya terbatas dalam waktu 2 jam. Sehingga waktu 2 jam itu memang betul-betul harus betul-betul dimanfaatkan guru bagaimana sih memberikan pembelajaran yang sangat singkat karena setelah itu akan dilanjutkan oleh siswa itu di rumah. Ya. Jadi memang tidak bisa terlepas daripada sistem pembelajaran. Jadi ini nanti PTM ya kombinasi ya, ada tatap mukanya, tetap juga ada PJJ-nya, jarak jauhnya. Kita memang sudah merencanakan dan memprogramkan, bahkan kita sudah memasukkan di dalam Renstra maupun Renja kita, bahkan kita sudah usulkan nanti di perubahan akan ada, kita mencoba membuat sistemnya nanti ke depan akan bersamaan anak-anak yang belajar di sekolah offline dan maupun dengan online. Jadi sementara ini memang kita tidak bisa atau belum bisa memastikan ya bahwa pelaksanaan PTM ini bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, tetapi kesiapan kita tetap siap. Sekolah sudah siap dan sudah membuat jadwal ya, semacam roster berikut dengan guru-gurunya, tenaga pendidiknya yang sudah disiapkan. Akan ada nanti yang anak kelas anak yang masuk jam 7 itu dia hanya bisa belajar sampai jam 9, kemudian jam 10 dimulai lagi sampai jam 12 gitu. Jadi diupayakan bahwa sesuai dengan jadwal bahwa anak kelas 1, 2 kalau kita berbicara SD ya, anak kelas 1, 2 itu dia akan masuk ke sekolah hari Senin dan hari Kamis. Kemudian anak kelas 3, 4 itu akan masuk sekolah Selasa dan Jumat. Kemudian anak kelas 5 dan 6 itu akan masuk hari Rabu dan hari Sabtu ya dipakai. Demikian juga SMP kelas 7 Senin dan Kamis,
kelas 8 Selasa dan Jumat, dan kelas 9 itu ada Rabu dan Sabtu. Itu akan kita mencoba memaksimalkan sambil tetap berjalan mengevaluasi baik itu tenaga pendidik, kurikulumnya, anak didik kita, dan kondisi orang tua, keluarga yang bisa mensupport kita untuk pelaksanaan PTM terbatas ini bisa berjalan dengan baik, sehingga kita tidak berharap ada klaster baru yang ada di sekolah. Dan memang wajib Satgas Panser ini dari Dinas Pendidikan, dan tentu harapan kita dengan dinas-dinas yang terkait ya, dengan masyarakat juga tetap ikut juga bersama-sama mengawasi, sekaligus memberikan informasi-informasi hal-hal yang mungkin ada terjadi trouble, atau mungkin ada yang kita terapkan ini tidak ketemu, itu akan dilakukan terus evaluasi ini per minggu. Kesiapan kita ini, kita memang berharap tanggal setelah surat edaran kemarin Bapak Wali Kota ya, sampai tanggal 6 September ya kalau nggak salah, itu sudah bisa diperbolehkan mendapatkan rekomendasi beberapa sekolah yang kita ajukan untuk dilakukan ya istilahnya mungkin uji coba ya, pembelajaran tatap muka itu. Semoga sekolah yang sudah mendapatkan rekomendasi itu nantinya akan bisa lebih banyak lagi yang bisa mendapatkan rekomendasi, dan tentunya memang evaluasi atau monitoring kita itu harus sangat-sangat ketat, bekerja sama dengan tim yang ada di kecamatan, di puskesmas, dan di kelurahan, mungkin istilahnya apa ya, master COVID dan Makassar Recover. Tentunya kita berharap itu bisa sama-sama bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan sekolah tentunya untuk bisa melakukan pembelajaran tatap muka terbatas ini bisa terlaksana dengan baik. Iya.